Ruqyah ini mungkin beberapa orang masih belum tahu Ruqyah itu sebetulnya apa sih. Nah, Ruqyah itu sebetulnya kayak proses penyembuhan dalam tubuh manusia, misalnya ada penyakit atau nggak ada sihir atau nggak ada kemasukan setan, tapi dengan cara Islam, dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, Kodrat ini dia itu bisa dibilang dia cukup ahli lah dalam meruqyah. Tapi satu saat dia tuh diuji ketika dia gagal meruqyah anaknya sendiri. Kalau syuting dilakukan di Yogyakarta berapa lama nih syutingnya? Jadi sendiri? awalnya tuh syutingnya itu dilakuin di Jakarta. Jadi kan film ini agak periodik lah. Nah, jadi untuk bagian awal kita lakuin di Jakarta akhir tahun 2020. Terus pertengahan tahun 2021 kita lakuin di Jogja. Nah, karena di Jogja pada saat kita syuting itu udah mulai kasus Delta kan. Jadi di Gunung Kidul udah mulai tinggi, Jogja tinggi. Akhirnya kita balik lagi ke Jakarta untuk nggak tahu nih kita kepastiannya kapan nih untuk nyelesain film ini. Dan setelah kira-kira 3 bulan kemudian ya 3-4 bulan kemudian syuting udah mulai bisa lagi. Akhirnya syutingnya dilakuin di Cisarua bagian endingnya. Oke. Gitu. Dan durasinya berapa lama berarti proses syutingnya sendiri? Syutingnya kalau Secara digabung keseluruhan. mungkin 1 bulan sih. 1 bulan. Syutingnya 1 bulan, reading dan workshopnya 1,5 bulanan. Berarti kurang lebih 2,5-3 bulan lah ya. 3 bulan akhirnya lah, untuk 3 proses bulan. take-nya. Proses kerjanya. Oke, untuk proses kreatif, reading, workshop, ada cerita-cerita nggak waktu itu? Atau untuk pendalaman karakter sendiri deh dari masing-masing, misalnya sebagai Yasmin, Kodrat, dan juga Arsya waktu itu. Seperti apa, Caca? Pendalaman karakter kita sih semua banyak juga diskusinya sama sutradaranya, sama Charles Ghazali, dan juga kita ada tim dari Mas Yayu Unru untuk acting coach kita yang membantu kita untuk mendalami karakter emosi dan segala macam. Ada juga latihan dari tim stunt yang ngelatih kita untuk koreografi, latihan fisik juga. Ya itu. Dan kita banyak bertukar pikiran antar pemain juga. Kalau untuk pendalaman karakter mungkin di Vino sendiri sebagai ustadz gimana? Ya sebetulnya saya senang banget sih produksi ini karena sutradaranya itu ketika kita reading itu terjun langsung gitu. Ada acting coach Mas Yunru, tapi Charles Ghazali itu turun langsung ke tempat kita reading gitu, diskusi. Karena ya beberapa produksi juga kadang-kadang sutradaranya nggak turun langsung gitu, dan ini saya sangat menghargai Charles banget karena dia benar-benar detail gitu. Dan selalu ada ya. Dan selalu ada gitu membangun karakternya. Kita ada workshop juga, dan yang paling penting dari awal ketika saya mau ambil film ini saya harus ditemenin sama Ustadz nih, karena karakternya ini kan Ustadz Ruqyah lagi lebih spesifiknya. Paling enggak walaupun saya bisa ngaji tapi harus dibenerin lagi nih masalah tajwidnya, bacaannya, apalagi menghafal ayat gitu kan. Terus tentang Ruqyah itu seperti apa sih sebenarnya Ruqyah secara Islam itu seperti apa gitu. Akhirnya saya memang ditemani terus sampai akhir syuting dengan Ustadz Isman ini namanya. Saya mendalami dari situ Ruqyah gitu. Cuman yang nggak pengen saya lakuin adalah ketika dia nawarin untuk dibuka. Saya nggak sejauh itu kayaknya. Terima kasih. Nanti malah beneran ya mengalami hal mistis. Malah nggak konsentrasi kan, harus ngafalin ayat malah sih baca yang lain. Ini fakta unik sebenarnya ya. Bener. Andai kata kalau Vino buka, Caca nggak mau pulang bareng nanti. Enggak. Nah, kalau Maudi gimana Maudi untuk pendalaman karakter Arsya sendiri? Nggak jauh beda juga sih sama Kak Caca dan Kak Vino, cuman mungkin kalau aku kan memang tidak banyak adegan yang memerlukan workshop ya, jadi lebih banyak memang ngobrol sama sutradara ya, sama Om Charles. Kadang tuh juga di set, misalkan walaupun bukan scene aku, kadang aku dipanggil, terus aku dikasih lihat. Sebenarnya agak pressure sih waktu itu, karena dikasih lihat waktu itu salah satu case juga Kak Agla di scene dia yang menurut aku bagus banget, dan Om Charles tuh bilang kamu bisa kan kayak gini. Terus aku kayak, terus ya memang sih dikasih masukan bla tapi kayak agak pressure ya sebenarnya, kayak bagus banget. Tapi ya terlepas dari itu sampai akhirnya aku juga memang scene aku yang harus aku mainin, Om Charles juga tetap mendampingi dan tetap membantu sih kayak gitu. Dan bagus banget ya, bagus banget. Aduh, jadi makin penasaran nih Kita lihat soalnya, kita udah lihat. Nah, karena udah lihat gimana? Puas dengan keseluruhan itu atau ada wah ini harusnya bisa senyumnya agak gimana gitu atau gimana? Karena udah lihat nih hasilnya.
karena saya baru pertama kali main film horor gitu, dan ketika saya nonton film ini, dan saya juga penggemar film horor gitu, ini jadi horor yang beda sih. Ini jadi horor yang beda. Rasanya ketika nonton film ini itu beda sih. Beda, jadi maksudnya saya happy banget sama filmnya. Kalau masalah puas dan kekurangan ya pasti akan ada celahnya. Tapi gimana pun juga pencapaian kita ketika saya baca skripnya dan ketika saya lihat hasilnya, saya berani bilang ini di atas ekspektasi saya sih. Ketika jadi ya hasilnya, ternyata postnya luar biasa dan penggambarannya juga cukup, dramanya sih yang terutama kuat banget. Yang dapat banget ya. Aduh, makin penasaran ini karena trailernya tuh merinding. Jadi untuk riset kodrat ini ya, saya sengaja nontonnya jam 12 malam loh teman-teman. Biar berasa. Dan habis itu saya baca komen semua, habis itu saya langsung tidur. Bisa tapi tidur. Horornya dapat nih. Kalau masalah tidur bisa atau enggaknya ya dipaksa ya. Nah, Caca, untuk tadi mention ada stuntman. Apakah selama proses ada menggunakan pemain pengganti? Ada untuk di beberapa adegan ya, yang karena untuk film ini untuk adegan-adegan yang cukup berbahaya gitu. Sutradaranya juga nggak mau mengambil resiko ya untuk hal-hal yang memang yang saya bukan ranah saya lah untuk melakukan itu gitu. Oke, berarti ada. Kalau Vino ada menggunakan juga atau Maudi ada menggunakan pemain pengganti? Ada sih. Ada, kita semua semuanya ada kita ya? disiapin. Karena memang faktor keselamatan memang diutamakan banget di produksi ini gitu. Jadi bukan masalah juga kadang-kadang nggak sanggup atau sanggup gitu. Kadang kan pemainnya juga mungkin sanggup. Tapi kalau tiba-tiba cedera dan syutingnya harus berhenti, wah itu kita ribet banget. Karena izin untuk syuting pada saat itu aja udah susah banget kan, lagi pandemi gitu kan. Apalagi di break karena ada yang cedera, waduh jangan deh. Jadi cari aman aja Jadi cari ya. aman. Nah, untuk proses pendalaman karakter tadi udah, tapi sejauh mana kalian mengeksplorasi lagi? Ada nggak momen-momen, karena kan tadi Bang Charles juga membebaskan atau menemani. Sejauh mana kalian mengeksplorasi peran masing-masing? Mungkin dari Vino dulu? Ya kalau mengeksplor kita terus mengeksplor. Jadi ketika udah dari reading, workshop, dan ketika kita ngelihat di lokasi gitu, Cah nih kayaknya enaknya digini-gini deh, ini oh iya oke. Charles juga cukup terbuka menerima masukan-masukan dari kami, dan Charles juga banyak sekali ide-ide di lokasi gitu. Gimana kalau kita gini, gimana kalau gini, dan semuanya itu dinamis banget. Dan yang paling menyenangkan karena semua kru di sini tuh memang bener-bener pengen banget berkarya gitu loh. Jadi banyak juga yang baru berkarya di horor, dan ketika dapat kesempatan untuk bikin film horor, semuanya kayak punya ide gitu. Tinggal kita pilih aja mana nih yang terbaik dari ide-idenya gitu. Oke, berarti perubahan banyak ya dari awal workshop sampai take, ada perubahan maksudnya? Kalau perubahan secara struktur cerita enggak, iya. tapi maksudnya kadang-kadang pengambilan adegan, terus masalah dialog, kadang-kadang lebih dipertajam gitu ketika di set. Oke, berarti emang ada perubahan, walaupun nanti yang tahu ya teman-teman cast semua sih. Bener. Penonton mah nggak tahu ya, Penonton nggak tahu. mana. Coba yang penting yang taunya udah horor aja ini. Oke, kalau untuk gambaran sendiri, ini kan film horor yang ternyata baru aku tahu adalah penekanan lebih banyak ke dramanya. Ada dramanya. Dramanya mungkin digambarkan seperti apa sih di dalam filmnya? Karena memang ada ikatan kayak ayah ke anaknya atau seperti apa. Kenapa akhirnya horor ini tapi lebih banyak dramanya? Digambarkan begitu. Karena kalau misalnya kita lihat dari jajaran cast dan karakter-karakternya aja ada ibu, ada anak gitu kan. Terus kekuatan, walaupun banyak sekali elemen-elemen surprise di film ini gitu, tapi dramanya kenapa saya bilang kuat? Karena memang dari awal saya baca skripnya, dramanya ini yang membawa kita masuk ke dalam cerita itu gitu. Jadi bukannya menjual semata-mata horornya gitu, tapi drama ini yang merubah psikologis dari ketika kita nontonnya nanti gitu. Terus biasanya kalau film horor itu kan cenderung kalau di film Kodrat ini filmnya tuh lebih karakter driven. Jadi si Kodratnya inilah yang menjadi pembawa ceritanya. Kodrat inilah, perjalanan Kodrat inilah yang tonjolkan. Biasanya kalau Ustadz di film-film lain itu, di film horor gitu, biasanya dia sebagai pelengkap. Misalnya ketika udah chaos nih, kelihatan hantu, dia datang untuk penyelamatan ataupun mungkin dia mati gitu kan. Nah justru di sini yang belum pernah, mungkin ada tapi jarang sekali, justru perjalanan si Ustadznya inilah yang mau kita ceritain gitu, figurnya. Walaupun dia bertemu dengan banyak karakter di dalam film ini. Oke, menarik nih figur Ustadz yang diangkat. Nah kalau Maudi sendiri kan mau nih akhirnya untuk syuting casting malam-malam. Kenapa apa momen yang bikin kamu akhirnya merasa udah deh aku pengen banget ngambil Kodrat? Di luar pasti banyak banget tawaran horor lainnya untuk Maudi sebenarnya.
Pertama karena aku suka horor juga, aku penikmat horor dan aku sangat pingin bermain di film horor. Apalagi memang banyak maksudnya film-film horor lain yang bagus juga, cuman ya balik lagi karakter di film ini tuh setiap karakter mereka tuh punya golden scene masing-masing. Mereka tuh karakternya hidup semua. Terus juga ceritanya juga iya, aku belum pernah sih, maksudnya balik lagi aku juga mungkin ada tapi aku juga belum pernah nonton yang menceritakan tentang apa ya, si ustadznya ini ya adalah salah satu hero-nya lah di film ini. Bukan salah satu, ya memang hero-nya. Emang figurnya memang hero-nya di film ini. Mas, enggak dong. Aduh ya, ya kan kalau di trailer, kalau di trailer ya nantinya bisa dilihat sendiri nanti kalau udah nonton. Penasaran aja sih. Iya langsung penasaran. Ya, dan pastinya karena bermain dengan Kak Caca dan Kak Vino sih. Aduh. Caca dan Vino di-mention. Oke, Caca, momen 3 bulan syuting, ada nggak hal yang akhirnya dirindukan? Ketika, wah ini udah kelar ya, padahal ada momen-momen nih yang paling dikangenin selama syuting. Kayaknya kira-kira apa? Make up-nya ya, Kak? Oh, make up-nya. Make up dan Saya lihat tuh fotonya. kekotoran itu yang paling dikangenin. Kangen, banyak hal yang ngangenin selain kita pemain dengan kru-kru lain yang sekian lama kita bersama. Itu kangen banget dengan momen persiapan kita dari pagi datang ke lokasi harus udah pakai kostum dengan pakai make up sedemikian rupa gitu. Dan masalahnya kan banyak banget juga lokasi-lokasi set kita yang agak sulit dijangkau ya. Jadi biasanya semakin sulit itu akan semakin sulit dilupakan juga gitu karena kita kayak susah senang bareng gitu. Oke, kalau dari Vino yang dikangenin? Kangen banget ngelihat set-setnya gitu karena hampir 90% di Kodrat ini semuanya dibangun sama Bang Frans Paat. Nah kita tahu Bang Frans itu salah satu production designer yang luar biasa gitu. Jadi kadang-kadang kita amazed gitu begitu sampai set. Wow ini bangunannya ternyata gini ya. Terus kita jadi gak sabar gitu ketika mau masukin scene apalagi dia akan membangun set seperti apa gitu. Terus ada lokasi-lokasi yang juga dijangkaunya itu nggak cuman pakai mobil, kita harus ganti mobil ke jalanan yang off-road, turun naik gunung gitu. Dan buat saya itu sesuatu yang menyenangkan gitu. Dan mungkin kalau kita nggak syuting Kodrat ini, saya mungkin belum tentu ada di lokasi itu gitu. Momen yang bakal cuman terjadi kalau di film Kodrat aja ya. Dari Maudi? Nggak jauh beda sih sebenarnya, udah disebutin juga semua yang dikangenin. Jadi enak bawang gitu banget. Iya. Idem. Paling sama ini kali ya. Makanan kali ya di sana kita. Makanan kenapa Jogja itu kan sudah makanan banget. Sering banget lagi udah break nih pasti ada aja jajanan-jajanan apa yang kita makan sama-sama. Oh ya makan siang sama-sama itu. Menjaga berat badan itu sekali. Nah, karena nih ngomongin berat badan selama proses syuting ini ada nggak kalian diwajibkan akhirnya harus merubah secara fisik atau mungkin rambut harus seperti apa, kucel-kucelan atau seperti apa, ada nggak selama prosesnya? Dipaksa dituntut lah secara look. Ya secara look Charles udah punya konsep looknya gitu seperti apa. Tapi kalau misalnya ada beberapa periode yang saya ada beberapa periode yang memang harus ada perubahan bentuk badan sama rambut sih gitu. Oke, berarti kalau yang lainnya memang ngikut aja dari makeup artis ya? Iya. Kecuali dia harus beberapa kali potong poni. Iya. Karena kan ada beberapa periode tuh kan dari akhir tahun 2020, tengah 2021, lanjut lagi berapa bulan, poninya udah panjang. Jadi harus terus dipotong terus. Continuity. Oke. Ada mau ditambahin sama Maudi? Selain poni itu aja? Itu aja sih poni. Untung yang lainnya nggak ada ya. Untung nggak disuruh pendek panjang. Karena aku kebanyakan memang di situ rambutnya diikat. Jadi walau pendek panjang itu kalau rambut belakangnya tuh nggak terlalu masih aman. Poninya itu yang agak tidak aman sebenarnya. Sebenarnya itu di awal banget sih dari mulai reading. Sebenarnya pas masuk reading kayak aku deg-degan. Deg-degan banget sebenarnya, dan itu kan baru pertama kali ketemu kan di situ, juga belum pernah ketemu sebelumnya. Jadi deg-degannya tuh ada banget, pressure-nya tuh ada banget. Jadi setiap mau baca tuh sejujurnya aku gemeter.